Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6C akan mempresentasikan tugas besar ekodrainasi dari kelompok kami. Kelompok 6C sendiri beranggotakan yang pertama Daniel dengan NIM 1014 dengan blok A, kedua ada Hafiz Adli Ananda BP 3002 dengan blok C, ketiga ada Umil Khair Hafsa dengan BP 3014 dengan blok D, dan yang keempat ada Anissa Kamila dengan BP 3018 dengan blok D. Pertama, pembahasan mengenai gambaran umum wilayah. Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai Luhak dan Tuo, terletak pada 17 detik lintang selatan dan 39 detik lintang selatan, dan 100 derajat sampai 9 detik bujur timur sampai 100 derajat 51 detik bujur timur. Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah 1.336 km persegi, jadi dari 14 kecamatan dan 75 nagari, setingkat kelurahan di wilayah kota. Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjung Waru dengan luas 43,14 km persegi. Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 km persegi. Baiklah, pertama pembahasan mengenai data peta topografi. Secara umum, topografi daerah Kabupaten Tanah Datar adalah daerah perbukitan serta memiliki 2 per 3 bagian danau Singkarak. Ketinggian daerah bervariasi dari 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah datar dengan kemiringan 0 sampai 3%. Wilayah bergelombang dengan kemiringan 3 sampai 8%. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng 8% sampai 15%. Serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lereng di atas 15%. Berikut disajikan peta topografi dari Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya itu luas per blok layanan, di mana untuk blok A memiliki luas 152,02 km persegi, blok B luas 144,26 km persegi, blok C seluas 82,73 km persegi, dan blok D seluas 129,15 km persegi. Untuk data tata guna lahan itu terdiri dari sawah, juga kebun ladang dan huma, terus perkebunan rakyat, sementara di Saka itu terdapat pada slide berdasarkan sensus BPS 2022. Dan ini merupakan peta tata guna lahan. Dan selanjutnya, lalu untuk tipe dan kekuatan struktur bangunan rumah tinggal terdiri dari fungsi bangunan kantor, rumah, dan fasilitas umum. Untuk tabel ini terdiri dari kolom, blok bawah, dan blok atas. Oke, selanjutnya. Ya, mungkin terus dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa Kamila. Selanjutnya itu jaringan drainase existing yang akan disampaikan oleh saudara Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Baik, terima kasih Daniel. Nah, jadi jaringan drainase existing, pola aliran pada areal drainase Jalan Ambacang, Kembar, Galuang, Sarosa, Nagari Lubak, Jantan, Kecamatan Lintobu Utara, itu sudah dibuat dengan sebaik-baiknya. Dasar dan tepi saluran sudah dilapisi dengan semen, dan keadaan saluran masih bersih, tidak ada rerumputan tumbuhan di sekitar saluran. Dan untuk gambar dari drainasenya itu dapat terlihat di gambar. Next. Jadi untuk permeabilitas tutupan lahan di Kecamatan Sepulukoto, Kecamatan Batipu, Batipu Selatan, dan Kecamatan Rambatan itu 19 sampai 57 cm per jam. Dengan elevasinya itu mulai dari 500 paling rendahnya dan paling tingginya itu ada 1000. Dan untuk koordinatnya dapat terlihat di tabel. Next. Untuk jenis tanah, secara umum jenis tanah di Kabupaten Datar memiliki jenis tanah litosol dari bahan aluvial batuan beku pegunungan vulkanik, potsolik merah kuning, latosol, dan litosol dari batuan beku endapan metamorf pada pegunungan patahan rendah, dan potzolik coklat dari bahan aluvial pada pegunungan patahan yang tinggi. Dan untuk kondisi geologi Kabupaten Datar, itu untuk jenis tanah litosol itu sekitar 26.619 hektar. Untuk potzolik merah kuning itu 13.988 hektar. Dan untuk latosol itu 5.987 hektar.
dan pozolik oklat itu 2.967 hektar. Untuk kedalaman muka air tanah itu rata-rata aquifer di Kabupaten Tanah Datar adalah 165 meter dan rata-rata ketebalan aquifer itu 25,8 meter. Dengan elevasi ditemukan aquifer pada daerah perbukitan pada elevasi kurang lebih 220 meter hingga kurang lebih 380 meter. Dan pada daerah landai yaitu sekitar pada elevasi kurang lebih 20 meter hingga kurang lebih 80 meter. Warna pada gambar menunjukkan kedalaman aquifer mulai dari warna ungu yang terendah hingga warna merah yang tertinggi. Dan ini merupakan gambar untuk kedalaman muka air tanahnya. Selanjutnya itu desain sistem ekodrainase. Jadi untuk menyusun sistem drainasenya itu membutuhkan data curah hujan untuk menghitung berapa debitnya. Dan untuk rata-rata curah hujannya itu mulai bulan Januari sampai Desember dan tahunannya itu dapat dilihat di tabel. Di mana total pada tahun 2022 itu untuk tahunan itu sebesar 1.827,9 mm. Next. Dan ini merupakan desain sistem ekodrainasenya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz. Selanjutnya disilakan kepada Saudari Umil Khair Hafsah untuk menyampaikan presentasi. Sistem koordinasi dengan potongan AA dan potongan BB-nya sumur resapan dapat dilihat pada slide. Next slide. Selanjutnya itu ada peta arah aliran blok A. Next slide. Selanjutnya itu ada peta aliran blok B. Next slide. Selanjutnya ada peta aliran blok C. Next slide. Slide. Pada bioretensi, area yang digunakan untuk bioretensi itu area lahan kosong dengan luas area 1.520.200 meter persegi dengan permeabilitas 19 cm per jam atau 4,56 meter per hari dan hujan efektif itu 4 jam. Dengan rumus volume resapannya itu sama dengan 4/24 dikali 1.520.200 dikali 4,56 sama dengan 1.155.352 meter kubik. Dengan blok B itu bioretensinya di mana area yang digunakan lahan kosongnya itu dengan seluas 442.600 meter persegi dengan permeabilitas 19 cm per jam atau 4,56 meter per hari. Dan hujan efektif yaitu 4 jam dengan volume resapannya itu 336.376 meter kubik. Selanjutnya itu pada blok C, daerah bioretensinya itu diperoleh volume resapannya sebanyak 159.980 meter kubik. Dengan blok D itu volume resapannya 142.348 meter kubik. Baik, terima kasih kepada Umil. Selanjutnya itu bagian penutup. Dan infrastruktur yang dipilih adalah sumur resapan dan green roof. Bangunan green roof pada blok A dan B akan dilakukan pada bangunan yang akan dibangun selama periode perencanaan. Sedangkan untuk blok C dan D akan menggunakan satu sumur resapan untuk tiap rumahnya karena lahan yang tersedia lebih banyak dan antar rumah lebih jauh. Penyimpanan air yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur setelah dihitung sebesar 129.806 meter. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6C. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.